Kali ini kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Biografi Bruner. Bruner yang memiliki nama lengkap Jerome Seymour Bruner lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Bruner merupakan alumni dari Universitas New York. BA-nya pada tahun 1937 dari Universitas Duke dan PhD-nya dari Universitas Harvard pada tahun 1941 di bawah Gordon Allport. Beliau adalah seorang psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Definisi pembelajaran kognitif. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Jadi pada dasarnya teori belajar kognitif lebih menekankan pada bagaimana prosesnya daripada hasilnya. Ketika diimplikasikan pada belajar, maka yang terjadi adalah bagaimana proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Pembelajaran kognitif menurut Bruner. Perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu, tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Menurut Bruner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahap enaktif. Adalah usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua, eikonik. Siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga ada tahap simbolik, yakni siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa, logika, dan penggunaan simbol. Teori Bruner yang terkenal. Yang pertama ada discovery learning. Adalah suatu pendekatan belajar yang mengutamakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan belajar untuk menemukan konsep secara mandiri. Karakteristik discovery learning. Yang pertama, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang kedua, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dengan siswa lain dan guru. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman yang baru yang didasari pada pengalaman yang nyata. Bentuk discovery learning. Yang pertama ada bentuk sistem discovery learning satu arah, yakni pendekatan satu arah yang didasarkan pada presentasi satu arah yang guru lakukan. Presentasi ini bertujuan mendorong peserta didik melakukan penemuan di depan kelas. Guru memberikan masalah, lalu masalah tersebut dipecahkan dengan metode discovery. Contohnya adalah pembelajaran PMRI di SD. Guru memberikan permasalahan berupa contoh soal pada murid, kemudian peserta didik disuruh maju ke depan kelas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan alat peraga yang disediakan. Yang kedua, ada sistem discovery learning dua arah. Pendekatan dua arah yang mengikutsertakan pendidik untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Contohnya adalah tanya jawab dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang kedua ada kurikulum spiral, yakni proses belajar mandiri. Kurikulum spiral, yakni proses belajar materi secara umum, kemudian mulai mengajarkan materi yang sama dengan cakupan yang lebih rinci, yang menuntut adanya pengulangan-pengulangan terhadap pengetahuan yang sama, namun diulang dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Implikasi untuk pembelajaran. Yang pertama, menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Yang kedua, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalaman anak akan mencoba menyesuaikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Berikut penjelasan saya mengenai manfaat teori kognitif. 1. Teori kognitif membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar.
Yang kedua, teori kognitif dapat membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, teori kognitif memandu guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, penerapan teori kognitif dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Dan yang terakhir, teori kognitif dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Kelebihan teori kognitif. 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa dalam memahami bahan ajar secara lebih mudah. Yang ketiga, teori kognitif lebih manusiawi karena memandang peserta didik tidak hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang keempat, di dalam teori kognitif, ruang dialog antara guru dan murid serta praktik belajar yang aktif dan kritis mendapatkan tempat yang cukup memadai. Kekurangan teori kognitif. 1. Teori kognitif hanya melihat pembelajaran sebagai suatu aktivitas stimulus dan respon, sehingga terlihat lebih rumit. Yang kedua, teori kognitif tidak menyeluruh untuk seluruh tingkat pendidikan. Yang ketiga, teori kognitif lebih sulit dipraktikkan di tingkat lanjut. Yang keempat, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahaman belum tuntas. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang penjumlahan ya. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Pisang. Warnanya apa ya buah pisang ya? Kuning. Rasanya? Iya. Ini misalkan buah Yu punya 2 buah pisang. Kemudian dikasih 1 buah pisang sama temannya buah Yu. Jadi total pisangnya buah Yu ada berapa ya? 3. Iya, betul, pintar. Terus, misalkan buah Yu punya 3 pisang. Kemudian dikasih 2 pisang lagi sama temannya buah Yu. Jadi totalnya berapa ya pisangnya buah Yu ya? 5. Iya, pintar, tepuk tangan. Hebat. Sekarang Mbak Jana, kita menghitung gambar yang ada di kertas ini ya. Ini yang pertama gambar apa nak? Pesawatnya ada berapa ya? Dihitung. Ditambah 4 ditambah 1 sama dengan? Ya, pintar, tulis angka 5. Ya, selanjutnya ini gambar apa? Kapal. Ada berapa ya kapalnya ya? Hitung sendiri coba. 6 ditambah 3 berapa? 9. Ya, pintar. Tulis angka 9. Sekarang Mbak Najma berhitung. Ini gambar apa Mbak Najma? Mobil. Mobilnya ada berapa Mbak? 3 ditambah berapa? 5 ya. Ayo kita kerjakan soal ini ya sekarang ya. Dibaca bersama-sama. Sang induk burung coklat bertelur sebanyak 4 butir. Sedangkan burung hijau telah bertelur sebanyak 6 butir. Nah, hitunglah berapa banyaknya jumlah telur burung coklat dan burung hijau. Ini yang burung coklatnya bertelurnya 4, yang hijau 6. Berapa jumlahnya? 4 ditambah 6. Ya, kita 10 ditulis. 10. Hebat. Tepuk tangan semuanya. Oke Mbak Zahra, kita mengerjakan penjumlahan
gini ya Mbak ya. 5 ditambah 15. Caranya gini. Ini 5 sama 15, angka yang paling besar angka berapa? 15. Berarti angka 5-nya gini, di jarinya angka 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 5 ditambah 15 sama dengan 20. Bentar, tulis. Terus ini 6 ditambah 12. Besar yang mana? 12. Terus tangannya kanan. Dia dihitung sendiri. Nah, pintar, tulis 18. 7 ditambah 9. Pintar. Hebat belajar. Selesai. Sekarang gantian Mbak Najma. 8 ditambah 11. Sama caranya. Besar yang mana Mbak Najma? 8 sama 11 besar yang 11. Berarti yang di tangan angka 8. Ya. 8. Yuk hitung. 11, 12,